ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini saya ingin membacakan kepada jamaah sekalian salah satu karya dari ulama kita, sekaligus dengan syarah dari salah satu ulama kita juga, yang semoga salah satu karya beliau ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk malam hari ini, yaitu kitab Usul Sittah, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ayuhatal ikhwah, barakallahu fikum. Usul Sittah, kitab Usul Sittah ini sebenarnya bukan kitab yang besar, bukan kitab yang berjilid-jilid, bukan. Tapi Usul Sittah ini hanya beberapa lembar saja. Dari namanya sudah kelihatan, Usul Sittah, 6 landasan. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala, beliau akan memberikan kepada kita 6 landasan. Yang landasan ini punya karakter yang sama, punya ciri yang sama. Pertama, karakter ini atau landasan ini memiliki karakter yang pertama, bahwa landasan ini sebenarnya sudah jelas tertera pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama tuh. Jadi pada saat penulis bilang ada 6 landasan, ini semua landasannya sebenarnya itu udah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun penulis kembali mengumpulkan lagi untuk menjelaskan lagi. Karena ciri pertamanya tadi sebenarnya udah jelas. Itu ciri pertama dari seluruh dari 6 landasan ini. Dan ciri kedua atau karakter kedua dari 6 landasan ini adalah, walaupun jelas semuanya dalam Al-Quran ataupun hadis, namun keenam-enamnya ini, ya, pemahaman masyarakat atas 6 landasan ini lemah. Sebenarnya terang benderang dalam Al-Quran, tapi pemahaman masyarakat, pengetahuan orang-orang kaum muslimin tentang 6 hal ini lemah. Itu yang mendorong penulis rahimahullahu ta'ala untuk kembali menyusun buku ini. Ini sebenarnya kaidah-kaidah ini, 6 landasan ini udah termaktub banyak ayatnya, banyak hadisnya. Tapi dengan sebanyak itu ayat dan hadisnya, banyak juga yang miss, yang kelewatan dengan 6 landasan ini. Makanya dibuat lagi oleh penulis Usul Sittah. Dan kata penulis Usul Sittah ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bukan berarti pembatasan. Kaidah atau landasan dalam Islam itu banyak, bukan cuma 6. Namun hanya 6 lah yang penulis ingin keluarkan di buku ini. Dan ini yang paling penting, ya. Dan ini yang paling penting, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Kita masuk kepada perkataan penulis rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة المالك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Di awal pembukaan bukunya beliau bilang, di antara keajaiban
Ya, di antara keajaiban dan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki 6 landasan yang telah Allah jelaskan sejelas-jelasnya sampai orang yang paling awam pun ngerti. Ya. Namun setelah Allah menjelaskan dengan gamblang dan mudah, datanglah satu masa di mana banyak orang justru tidak mengerti tentang 6 landasan ini. Ya, banyak orang yang nggak paham tentang landasan ini. Wa katsirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani Adam. Bahkan yang nggak ngerti ini uqala bani Adam, orang-orang yang memiliki pemikiran baik di antara tengah manusia, orang-orang cerdas, tapi tetap nggak ngerti. Cerdasnya bukan masalah agama, cerdas masalah dunia gitu. Tapi nggak ngerti ini ada 6 landasan yang udah cukup jelas. Nah, penulis rahimahullahu taala, beliau kemudian menjelaskan tentang 6 perkara itu. Beliau bilang, al-aslul awal, landasan pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Beliau bilang, landasan pertama itu adalah tentang ikhlas, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Landasan yang pertama yang jelas banget dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ikhlas, hanya beribadah kepada Allah, tauhid. Penjelasan tauhid di dalam Al-Quran itu jelas. Wa bayanu diddihi, dan Allah juga telah menjelaskan tentang lawannya tauhid, yaitu syirik. Penulis di landasan yang pertama ingin mengajarkan kepada kita bahwa perkara yang namanya tauhid dan syirik itu banyak di Al-Quran gitu. Banyak banget di Al-Quran ya. Al-Quran tidak kekurangan untuk menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Bahkan penulis mengatakan ya, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl, dan bahkan Al-Quran itu paling banyak memang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik. Min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, yang perkataan Allah tentang tauhid dan syirik itu bisa difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar, kemudian terjadilah apa yang terjadi di tengah umat ini. Azhara lahumus syaitan, setan itu bekerja menampakkan kepada orang-orang Islam yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid. Caranya gimana? Caranya adalah fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim, mengatakan bahwa orang-orang yang katanya bertauhid itu mereka semuanya tidak mengenali adab kepada para orang-orang soleh. Mereka kurang ajar semua kepada orang-orang soleh. Nah, setan menjadikan kesyirikan bagi mereka itu adalah ketauhidan. Kapan? Pada saat mereka mengatakan bahwa ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh itu adalah tauhid. Mencintai orang-orang soleh sebagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, itu tauhid kata mereka. Memuliakan para ulama, para orang-orang saleh seperti memuliakan Rasul, itulah tauhid kata mereka. Ini semua adalah makna yang dikaburkan oleh syaitan. Nah, kita bahas ini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Yang pertama tuh tentang masalah tauhid dan syirik. Landasan pertama ini tentang tauhid dan syirik. Ikhlas itu maksudnya di sini adalah pemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah pemurnian. Kemurnian itu ikhlas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat An-Nahl ayat 66. Pada surat An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin, labanan khalisa sa'igan lisyaribin."
Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran. Di hewan ternak nih ada pelajaran. Makanya cara belajar para salaf itu nggak mentok hanya di majelis ilmu, teman-teman. Ya, hadis yang dimana para salaf itu mereka suka melihat ke langit, mereka melihat adanya bintang jatuh, ya, itu menandakan bahwa para salaf itu sering bertafakur. Memang Allah menjadikan adanya makhluk-makhluk Allah ini sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di hewan ternak aja la ibrah, kata Allah. Ada pelajarannya di situ. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisa. Dari hewan ternak kalian bisa minum susu, kata Allah. Susu sapi itu. Itu susu sapi itu terbentuknya dari mana? Farath wa dam. Dari darah sama kotoran sapi. Di antara darah dan kotoran sapi, Allah ciptakan apa? Susu yang murni, bersih. Tidak ada sedikit pun kotoran dari kotoran sapinya ataupun darahnya, gak ada. Itulah ikhlas. Khalisan, murni banget. Gak ada itu. Orang kalau ikhlas itu gak mentingin pandangan orang. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq. Melupakan pandangan dan penilaian manusia. Ikhlas melupakan pandangan manusia dan fokus terhadap penilaian Allah. Ikhlas, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, melupakan penilaian manusia dan fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ya, itu ikhlas. Jadi fokus terhadap penilaian siapa? Allah. Dia nggak peduli dengan penilaian manusia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau juga mengatakan tarkul amal, ya, meninggalkan amal karena manusia riya, dan beramal untuk manusia syirik. Jadi kita nggak boleh meninggalkan amal karena riya, karena penilaian orang. Misalnya antum biasanya di soft pertama terus, di soft pertama terus. Terus ada satu hari antum, aduh nggak enak ya, soft pertama mulu dikira so alim nanti. Mundur aja dah. Akhirnya mundur di soft yang terakhir, biar nggak dibilang orang alim, biar nggak dibilang orang soleh. Ini nggak boleh perbuatan ini. Terus gimana? Harus tetap di depan dan fokus dengan penilaian Allah. Jangan fokus sama penilaian orang. Orang mau nilai kita orang alim atau orang yang jelek sekalipun, urusan dia. Makanya keikhlasan itu adalah penilaian siapa? Allah. Dia fokus banget dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus dengan penilaian orang. Makanya meninggalkan amal karena seseorang, karena penilaian orang, riya. Kalau dia ikhlas, dia gak bakal tinggalin. Kalau dia maunya murni hanya untuk Allah, gak bakal dia tinggalin. Tapi masalahnya dia masih memikirkan penilaian orang, makanya dia tinggalin. Upload terus kebaikan, ya, nge-share terus kebaikan. Tapi kadang-kadang terfikir takut teman-teman saya bilang saya ini orang yang so alim. Udahlah, gak usah upload kebaikan lagi, gak usah ngirim quote-quote islami lagi, udah selesai. Dia tinggalin itu karena apa? Penilaian orang. Ini gak ikhlas namanya. Ikhlas itu Anda bertahan di situ dan berusaha untuk fokus kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ya. Dan secara umum yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah seperti itu. Kita nggak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah ini maka sangat banyak ayat dan hadis, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah tauhid. Tentunya salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Bayyinah ayat kelima.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas, murni ibadah hanya kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain, nggak boleh kepada yang lain. Makanya kalau ada orang ikut sholat, ada orang Islam lah ya, Muslim, tapi di sisi yang lain dia setuju kalau dewa-dewa itu boleh disembah, Nabi Isa itu boleh disembah, nggak apa-apa. Orang yang seperti ini dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena dalam Islam itu kalimatnya besar, la ilaha illallah. Kita diperintahkan sama Allah, ibadah hanya sama Allah doang, nggak boleh sama yang lain, nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh kita kasih, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seseorang bilang Allah itu memang berhak untuk disembah, tapi Nabi Isa juga berhak untuk disembah, patung-patung itu juga berhak untuk disembah, apakah orang ini sudah masuk Islam dengan keyakinannya? Apa jawabannya jamaah? Ana ulang nih. Dia bilang, iya, Allah tuh berhak disembah, tapi tuh dewa-dewa juga boleh disembah. Kamu nggak boleh mengingkari tuh dewa-dewa disembah sama mereka, nggak apa-apa. Patung-patung disembah nggak apa-apa. Isa disembah, Nabi Isa disembah nggak apa-apa. Gimana jemaah? Apakah orang yang keyakinannya seperti ini dikatakan sudah menjadi seorang Muslim? Apa jawabannya? Nggak ada yang jawab. Sedikit banget nih yang jawab nih. Yang lain abstain, tawadhu. Kita nggak bisa fatwa, Ustaz. Ya. Ini anak nggak lagi butuh tawadhunya antum ini. Ya, tawadhunya simpan buat nanti aja. Islam apa enggak tuh kalau keyakinan kayak gitu? Islam? Alhamdulillah. Ya, kalau kita bilang bahwa keyakinan seperti itu Islam, Ustaz. Allah berhak disembah, yang lain juga berhak disembah. Lalu apa bedanya? Orang itu dengan Abu Lahab dan Abu Jahal sama. Abu Lahab juga bilang Allah berhak disembah, tapi Lata dan Uzza juga berhak untuk disembah. Ya Rasul datang untuk memerangi itu. Ya, makanya Islam itu murni banget, nggak boleh ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat besarnya itu la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, pada surat An-Nisa ayat 36, hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, di dalam hadis juga banyak banget hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Ya, dan menjauhi kesyirikan. Dan ini cukup jelas jemaah sekalian. Cukup jelas dalam hadis itu, cukup jelas dan banyak banget hadisnya. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab faj'al awwala ma tad'una ilaihim an yashhadu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kamu akan dakwah ke orang-orang ahli kitab, maka pelajaran pertama yang kamu berikan itu adalah tauhid, an yuwahhidullah, agar mereka mau hanya beribadah kepada Allah saja, nggak mau beribadah sama yang lain. Ya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggak usah hal-hal yang segitu besarnya ya. Maksudnya tentang tauhid secara umum itu banyak banget hadisnya. Hal terperinci masalah tauhid itu ada dalam Islam. Ada hadisnya. Waktu seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan sebuah perkataan, Masya Allahu wa syi'ta. Semua sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Tuh perhatiin kata-katanya. Semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Qul Masya Allahu wahdah. Katakan,
terjadinya hal ini hanya atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau qul ma syaa Allah tsumma syi'ta, atau katakan hal ini terjadi karena kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Jamaah rahimakumullah, kalau saya bilang Ali dan Muhammad masuk ke masjid, Ali dan Muhammad masuk ke masjid, siapa yang lebih duluan masuk? Ali dan Muhammad masuk ke masjid. Kita nggak bisa tahu siapa yang duluan masuk, karena kalimat dan itu menunjukkan bahwa mereka datang bersamaan. Tapi kalau saya rubah kalimat dannya dengan kemudian, maka kita akan tahu siapa yang duluan datang. Ali datang ke masjid, kemudian Muhammad. Siapa yang duluan datang? Ali. Antum lihat, perkara kecil, kalau di mata kita kecil, kalimat dan kemudian saja, Rasul tidak terima kalau ada orang salah ngomong dalam masalah tauhid. Allah nggak terima, Rasul nggak terima. Diganti kalimat dan dengan kemudian agar tidak ada persamaan antara Allah dengan Rasul. Tidak ada persamaan antara Allah dengan Rasul. Ya, maka jamaah rahimakumullah, masalah tauhid mulai dari yang besarnya sampai yang terperincinya telah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini penulis bilangnya bahwa Al-Quran itu kebanyakan bercerita tentang tauhid. Kalau kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun litauhid. Setiap ayat yang ada dalam Al-Quran semuanya mencakup tentang tauhid. Semua. Karena ayat di dalam Al-Quran tidak lepas dari 5 perkara, kata Ibnul Qayyim. Ayat di dalam Al-Quran tidak lepas dari 5 perkara. Pertama, informasi tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ya, informasi tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk kepada tauhid, asma wa sifat. Yang kedua, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah. Seruan untuk hanya bertauhid kepada Allah dan larangan syirik kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah. Ini juga masuk. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah masuk juga. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu isinya larangan dan perintah di luar tauhid, ya, seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Ini adalah konsekuensi dan kesempurnaan tauhid. Perintah dan larangan itu adalah konsekuensi dan kesempurnaan tauhid. Masuk ke dalam tauhid juga, karena semua larangan dan perintah di luar tauhid itu masuknya ke ranah konsekuensi kalimat la ilaha illallah dan kesempurnaan tauhid. Itu 3. Yang keempat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Quran itu isinya kabar gembira untuk ahli tauhid. Kabar gembira untuk ahli tauhid, ya. Dan itu yang keempat, kabar gembira untuk ahli tauhid. Dan yang kelima, Al-Quran itu isinya kabar azab untuk para musyrikin. Kabar azab untuk para musyrikin. Fa-Al-Quran, maka Al-Quran semuanya isinya tauhid. Sejelas itu loh maksudnya, ya. Sejelas itu Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, sejelas itu Rasul SAW menjelaskan tentang tauhid. Tapi masih ada orang yang tidak faham, itu masalahnya. Kenapa penulis munculin buku ini lagi, ya? Dan sorry to say teman-teman sekalian, Indonesia ini juga salah satu yang seperti itu gitu. Banyak banget yang nggak ngerti gitu. Fanasallahu salamu alafiyah, ya. Mungkin kita juga sebelum ngaji nggak ngerti bahwa tauhid itu seperti ini gitu. Syirik seperti itu gitu. Ya. Padahal cukup jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan salah satu sebabnya penulis mengatakan tadi bahwa setan itu bermain di situ. Setan menjadikan bahwa orang yang mau hanya beribadah kepada Allah, dia nggak mau disuruh doa kepada selain Allah, nggak mau. Disuruh doa kepada wali A, wali B, wali C, nggak mau. Nggak mau. Saya cuma mau berdoa kepada Allah. Maunya gitu. Kalau ngomong gitu, berani ngomong gitu, berarti kurang ngajar sama wali.
Dan kebanyakan orang seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita bilang, Pak, udah jangan doa kepada kuburan keramat ini, jangan. Dia nggak bisa dengar apa yang kamu sampaikan, Pak. Doa langsung kepada Allah. Jawabannya apa? Kurang ajar kamu. Kamu pikir wali ini tidak bisa mentransfer doa saya kepada Allah? Kita ngajarin tauhid, dibilang kurang ajar, gitu. Ya. Dan sebaliknya, pada saat mereka minta kepada selain Allah, mereka katakan, saya ini tidak menyekutukan Allah. Saya yakin Allah pencipta saya, tapi dosa saya banyak. Masa saya langsung kepada Allah? Nggak enak. Saya lewat dia dulu nih, orang-orang suci dulu nih. Sama persis sama Abu Lahab, Abu Jahal. Persis sama. Samanya di mana? Lihat, tanya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Coba tanya kepada mereka, wahai Muhammad, yang menciptakan langit, bumi siapa? Mereka serentak mengatakan Allah. Lalu kenapa mereka nggak beribadah kepada Allah? Enggak, karena kami kotor, kata mereka. Jadi kita mesti bikin dulu Latta, bikin dulu Uzza dan lain sebagainya untuk mentransfer doa kita kepada Allah. Padahal mereka kasih ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya memang urusan hal ini nih yang paling bikin orang masuk ke dalam syirik. Tapi kalau kita dakwahkan itu, kita paling dimusuhi pasti. Ya, masalah tentang orang-orang saleh. Fa nasallallahu alaihi wal afiyah. Fa barakallahu fikum, bahwa tauhid itu jelas jemaah sekalian, jelas banget. Syirik juga jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ya, tidak ada nabi kecuali mereka berdakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mengutus di setiap umat itu ada nabinya. Dan semua nabi tugasnya sama, an i'budullah wajtanibut taghut, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi para sesembahan selain Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Allah. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada saudara Nabi Nuh kaum Ad yang dikirimkan kepada kaum Ad itu Nabi Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya ilah selain Allah. Wa ila thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud Allah kirimkan Nabi Saleh. Apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah hanya kepada Allah, kalian enggak punya ilah selain Allah. Wa ila madyan akhahum syuaiba, dan kepada kaum Madyan Allah kirimkan Nabi Syuaib. Apa yang dikatakan Nabi Syuaib? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kepada Allah, kalian tidak punya ilah selain Allah. Semua nabi dan rasul diceritakan oleh Allah, mereka berdakwah kepada tauhid. Perkara ini bukan perkara yang asing teman-teman sekalian. Ini perkara yang cukup jelas. Namun terjadilah apa yang terjadi. Kita hari ini harus menerangkan apa yang telah jelas ini kepada setiap orang, kepada orang tua kita, kepada kawan-kawan kita. Ini harus diterangin karena ini cukup terang dan cukup mudah untuk diterima. Wallah, cukup mudah untuk diterima. Ya akhi barakallahu fik, Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, ya, beliau ini, Tufail bin Amr ini kan salah satu sahabat yang masuk Islamnya ya lumayan duluan lah, ya, dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dan Tufail bin Amr ini baru ketemu Nabi SAW itu dengan waktu yang singkat gitu loh. Dia awalnya datang, ya, pengen ke Mekah, namun orang-orang di Mekah telah mengatakan, hati-hati, di dalam Mekah itu ada orang namanya Muhammad, jangan dengerin apa yang dia katakan karena dia orang gila, tutup kupingnya.
Sampai kata Tufail bin Amr, beliau mengatakan, karena banyaknya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini menyarankan saya untuk tidak mendengarkan Muhammad, saya taruh kapas di telinga saya biar nggak dengar Muhammad ngomong. Tapi semenjak beberapa waktu, saya berkata pada diri saya sendiri, saya ini orang dewasa, saya yang berakal. Kalau perkataan Muhammad benar, kenapa saya harus takut? Kalau dia salah pun saya bakal tahu, karena saya orang yang berpikir. Akhirnya dia dengarkan apa kata Nabi Muhammad SAW, malah dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan ketemu Nabi SAW itu sebentar. Tapi akhirnya dia pulang ke kotanya Daus di negeri Yaman, berdakwah di sana. Itu bayangin. Bisa modal sebentar ketemu Nabi SAW, lalu dia berdakwah di sana. Dan salah satu jasanya Tufail bin Amr di Daus itu, dia telah mengislamkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini adalah Nabi SAW mampu memahamkan Islam kepada Tufail bin Amr, apa itu Islam, dalam kurun waktu yang singkat, untuk dia bawa dulu ke kampungnya itu tentang la ilaha illallah. Semudah itu diterima gitu. Ya, semudah itu diterima. Ini menandakan bahwa agama Islam tauhidnya tuh jelas, gampang buat diterima, ya, mudah untuk diterima. Oke jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW kalau urusan tauhid beliau paling semangat. Urusan syirik beliau paling semangat mencegah kesyirikan. Mulai dari awal dakwah, di tengah dakwah, pada saat kota Madinah sudah menjadi satu negara yang cukup kuat, Nabi SAW gak pernah melupakan dakwah tauhid. Makanya pernah satu hari jemaah sekalian, dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW itu mendengar bahwa di negeri Yaman, ya, itu masih terjadi kesyirikan. Tepatnya namanya adalah Dzul Khalasah. Ya. Akhirnya Nabi SAW mencari satu orang sahabat yang kiranya bisa untuk diutus ke negeri Yaman. Dicari sama Rasul. Ternyata dapat satu sahabat. Sahabat ini namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Si Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu begitu dikabarin, ya, datang gitu ke Nabi SAW. Nabi SAW bilang kepada Jarir, dan untuk perhatikan perkataan Nabi kepada Jarir, ya Jarir, ala turihuni min dzil khalasah. Jarir, mau gak kamu melegakan hati saya dengan menghancurkan dzul khalasah? Melegakan hati Nabi dengan menghancurkan kesyirikan. Berarti Nabi paling bete itu sama apa? Kesyirikan. Paling sumpek itu sama kesyirikan Nabi SAW. Ini ada dai yang sangat santai dengan kesyirikan. Naudzubillah. Biasa banget dengan kesyirikan. Kuburan disembah diem aja udah. Fal haula wala quwwata illa billah. Nabi gak enak tidur, gak enak makan gara-gara di Yaman masih ada orang yang menyekutukan Allah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Ini sahabat teman-teman. Beda makom ini emang. Dia begitu ditugasin gitu sama Rasulullah SAW, langsung jawabannya siap. Gak pakai pikir panjang. Anak gimana ya? Terus istri gimana istri? Terus ini gimana? Toko gimana toko? Waduh, kebanyakan PR-nya. Ya, kalau Jarir bin Abdullah siap, laksanakan. Saking siapnya, baru ngomong begitu, ngomong siap langsung pergi, menyiapkan tentara. Tentara yang dibawa oleh Jarir bin Abdullah teman-teman sekalian, itu tentara dari Ahmas. Ahmas ini pencetak prajurit berkuda terbaik dulu. Ahmas, prajurit berkuda terbaik itu dari Ahmas. Disiapin sama Jarir sekitar 70 pasukan. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan pasukan terbaik. Saya siapkan 70 pasukan kuda dari Ahmas. Rasul senang banget melihat kesiapannya Jarir. Tapi problemnya ada satu ya ma. Jarir dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya nggak bisa naik kuda. Setiap naik kuda jatuh. Tapi nyiapin apa? Pasukan berkuda. Sudah semangat luar biasa. Semangat 45 ini. Ya. Masalahnya itu aja udah. Saya yang nyiapin tapi saya naik kuda nggak bisa.
Akhirnya Rasulullah SAW memegang dadanya Jarir dan ditepuk oleh Rasulullah SAW, lalu mengatakan, Allahumma ij'alhu hadiyan wa mahdiyan wathabbithu. Ya Allah, jadikanlah Jarir hadiyan wa mahdiyan, diberikan hidayah oleh Allah, memberikan hidayah bagi orang, dan jadikan Jarir tegak di atas kudanya. Itu doanya Rasul ke Jarir. Dianya dapat hidayah, bisa jadi dai, dan tegak di atas kuda. Apa kata Jarir? Dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, semenjak itu saya nggak pernah lagi jatuh dari kuda. Berangkat semuanya. Begitu berangkat, ya, itu di Yaman tuh udah viral bahwa pasukan Muhammad itu datang. Udah kocar-kacir mereka, dan mereka tahu ini pasukan Muhammad kalau udah datang pasti dakwahnya tauhid. Ini kita nggak boleh nih, Dzulkhalasah pasti kena, udah pasti tahu mereka. Jangan ada yang ngumpul di sini, gitu loh. Karena takut diperangi. Akhirnya nyampe di sana, Dzulkhalasah nggak pakai cerita lama lagi. Ternyata Dzulkhalasah itu kayak satu bangunan isinya patung-patung, ya, isinya patung-patung. Nah itu dibakar oleh pasukan Ahmas yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah, dibakar semua. Dan ada satu orang yang masih mengundi nasib dengan anak panah. Itu kebiasaannya ansabnya siapa? Orang-orang kafir Quraisy dulu lah, orang-orang Arab dulu. Nah di situ Jarir mendakwahkan orang itu, dan orang itu masuk Islam. Dan ini doa Nabi SAW bahwa dia jadi apa? Mahdiyan, bisa memberikan hidayah bagi orang lain. Jadi dakwahnya sampai, ya sampai dakwahnya. Ya. Dan akhirnya Dzulkhalasah terbakar hangus. Jarir tahu bahwa perkara inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bisa makan dan tidur enak lagi dengar kabar ini. Jarir akhirnya mengutus satu orang pasukan kuda untuk mengabarkan Rasulullah SAW bahwa Dzulkhalasah mission complete, selesai, beres. Datang ke Rasulullah SAW. Begitu datang ke Rasulullah SAW, kata orang ini, Ya Rasulullah, ma taraktuha illa kajamalin ajrab. Ya Rasulullah, saya tidak meninggalkan Dzulkhalasah kecuali seperti unta panggang ya Rasulullah. Ini gosong habis sudah, udah pada hitam semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas. Berapa kali? Berapa kali Rasul doain Ahmas? 5 kali. Ya. Dan doa Rasulullah SAW yang sampai 5 kali, ya, itu jarang terjadi, bapak-bapak sekalian. Jarang terjadi. Tadi Rasul doain Jarir berapa doa? Rasul doain Jarir berapa doa? 3. Terus Rasul juga dalam hadis Rasul mengatakan apa? Man sa'alallahal jannata thalathan, siapa yang minta surga 3 kali Allah masukin surga. Ya kan? Semuanya kebanyakan berapa? 3 kali. Tapi khusus pasukan pembasmi kesyirikan, pasukan tauhid 5 kali Rasulullah SAW doain. Ini semua karena besarnya perkara tauhid di dalam Islam. Ya, ini besarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang kejelasan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jelasnya syirik di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama, teman-teman sekalian, ya. Kalau landasan yang kedua yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala adalah amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha an tafarruqi fihi. Landasan yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Wa naha an tafarruqi fihi, dan melarang perpecahan di dalam agama. Dan melarang perpecahan di dalam agama. Ini landasan kedua, teman-teman sekalian. Apa? Bersatu.
dan tidak berpecah belah. Dan landasan yang kedua ini, barakallahu fikum, sangat-sangat penting. Sangat penting. Bahkan terkhusus untuk orang yang udah ngaji sekalipun. Karena ternyata Islam itu menjunjung tinggi persatuan dan membenci tentang perpecahan. Fabayanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Allah telah menjelaskan perkara persatuan dan larangan perpecahan dengan penjelasan yang sangat gamblang, mampu difahami oleh orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita menjadi orang-orang yang berpecah, yang karena itu mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama, dan melarang kaum muslimin untuk berpecah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-ajabil ujab fi dzalik. Dan di dalam hadis banyak banget hadis yang menjelaskan tentang perintah persatuan dan larangan perpecahan. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid-din wa furu'i huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din. Maka datanglah zaman, kata beliau, di mana perpecahan di dalam permasalahan yang dasar, yaitu akidah dan cabang-cabangnya, itulah ilmu. Wasara al-amru bil ijtima'i fid din la yaquluhu illa zindiq wa majnun. Dan tidaklah ada yang mendakwahkan tentang persatuan kecuali dikira orang yang zindik dan gila, karena asingnya tentang masalah apa? Persatuan dan perpecahan. Ya. Taib, udah azan nih kayaknya. Udah masuk azan ya. Baik, kita insyaallah azan dulu, lalu kita lanjutkan tentang asal yang kedua ini. Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi di dasar yang pertama itu tentang masalah tauhid dan syirik, yang kedua ini adalah perintah tentang persatuan. Ya, perintah tentang persatuan. Sebelum kita masuk kepada apa yang diinginkan penulis di sini, kita ambil munasabatul bab, ya, korelasi antara asal awal dengan asal tsani, korelasi antara landasan pertama dan landasan kedua. Kenapa setelah penulis menuliskan tentang tauhid di landasan pertama, kok yang kedua itu adalah persatuan? Setelah penulis melarang kita dari kesyirikan, kok yang kedua itu larangan tentang perpecahan? Ini bukan asal naro, teman-teman. Ya, bukan asal aja gitu. Ya udahlah, kepikiran ini tulis gitu. Enggak. Ini ada fikih di dalamnya. Sebagaimana kebiasaan penulis rahimahullahu taala dalam karya-karyanya yang lain. Ya. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwa korelasi antara dasar pertama dengan dasar kedua, landasan satu dengan landasan dua adalah karena ya, tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Belajar tauhid dulu baru bisa bersatu. Tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Ya. Karena persatuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, jamaah sekalian rahimakumullah, itu bukan persatuan yang di atas sesuatu yang salah atau bahkan tidak ada pijakan apa-apa. Tapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam, itu persatuan yang berada di atas tauhid, di atas agama yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perlu kita fahami tentang persatuan, bahwa persatuan itu ada dua. Persatuan itu ada dua. Al-ijtima'u 'ala al-jama'ati naw'an. Bersatu di atas kalimat al-jamaah itu ada dua makna. Ini semua penjelasan Syekh Sulaiman, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ijtima'u jama'ata fid din. Persatuan agama, ini yang pertama. Persatuan itu ada dua. Yang pertama adalah persatuan agama. Persatuan agama. Persatuan agama. Apa tuh maksudnya persatuan agama? Apakah wahdatul adyan, kita semua sama? Yang nyembah Allah dengan yang tidak menyembah Allah sama? Apakah itu persatuan agama? Yang mengatakan Allah di atas arsy dengan Allah ada di mana-mana sama? Itukah persatuan agama yang Allah inginkan? Apakah persatuan agama ini adalah yang mengatakan azab kubur itu tidak ada dengan yang mengatakan azab kubur itu ada? Apakah itu persatuan agama? Bukan. Bukan itu persatuan agama yang Allah inginkan. Bukan seperti itu persatuan. Namun persatuan di atas agama, dhabitnya, aturannya adalah bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Bersatu di atas agama adalah bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bersatu di atas agama aturannya dengan bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan persatuan yang model seperti ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum jamaah sekalian, tidak berkaitan dengan tempat. Tidak berkaitan dengan tempat. Jadi, walaupun Anda misalnya di Aceh sendirian, namun Anda di atas agama Rasul dan para sahabat, Anda telah melakukan persatuan. Ya, makanya tercetuslah quote dari para ulama, ya, antal jamaah wa in kunta wahdak. Kamu itu termasuk al-jamaah, termasuk dalam al-jamaah, persatuan, walaupun kamu sedang sendirian. Ya, walaupun sedang sendirian tapi termasuk apa? Al-jamaah. Kenapa? Karena al-jamaah di sini yang ditekankan adalah persatuan agama. Ya. Jadi selama seseorang berada di atas agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang mengupayakan persatuan. Ya. Dia sedang bersatu dengan orang yang sama dengan dia tuh. Itu persatuan yang Allah inginkan jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang diusung oleh para nabi dan rasul. Itu yang diinginkan oleh dakwahnya para sahabat dan dakwahnya para salaf. Mereka bersatu bukan di atas kekacauan, bukan. Mereka bersatu bukan di atas sesuatu yang diingkari dalam syariat, bukan. Mereka bersatu di atas agama Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya persatuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya hal ini perlu diluruskan, bahwa persatuan itu bukan memperbanyak jumlah, tapi dilihat di mana bersatunya, di atas apa bersatunya. Itu yang paling penting gitu. Itu yang paling penting, ya. Makanya sebutan ahlus sunnah itu ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlus sunnah dan ahlu jamaah. Mereka bersatu. Karakter ahlus sunnah itu apa? Bersatu, teman-teman sekalian. Makanya yang ngaku ahlus sunnah bersatu nih. Karena ini tuntutannya dalam Al-Quran dan sunnah seperti ini. Mereka harus bersatu gitu. Ya. Karena ahlus sunnah wal jamaah. Adapun lawannya ahlul firqatu wal bid'ah, ahlul bid'atu wal furqah. Mereka ahlul bid'ah dan perpecahan. Karena bid'ah itu disandingkannya dengan perpecahan. Adapun sunnah disandingkannya dengan persatuan. Karena dulu muhajirin dan ansar, teman-teman sekalian barakallahu fikum, mereka bersatu di atas apa? Sunnah, bukan di atas yang lain. Bukan di atas yang lain. Mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ini hal yang perlu banget kita sadari, bahwa persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama itu adalah persatuan agama. Maksudnya adalah kita semua dituntut untuk beragama sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Kalau Anda melakukan itu, Anda sedang mengupayakan persatuan. Karena nggak mungkin bersatu kalau nggak seperti ini. Nggak mungkin langgeng persatuan kalau nggak seperti ini. Dan tujuan kita bersatu itu apa? Agar rahmat Allah itu turun ke nama kita semua. Nah sekarang gimana caranya kalau ada orang-orang yang bersatu tapi tidak di atas akidah ahlus sunnah misalnya? Ya gimana caranya rahmat Allah turun? Susah. Dulu ada beberapa perkataan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah diajakin masuk kepada salah satu partai politik di Suriah atau di Jordan, lupa nih juga. Ya. Singkatnya bahwa beliau mengatakan, ya, Syekh ditawarin agar bisa bersatu di partai politik ini. Dia bilang ya udah, sebelum kita bersatu di partai politik, kita tes dulu semua yang ada di dalam agar kita bisa bersatu. Semuanya harus ditanya tentang ainallah, di mana Allah. Kalau semua sepakat bahwa Allah di atas langit, baru kita bisa bersatu.
Tapi kalau jawabannya macam-macam, Allah di hati, Allah di mana-mana, Allah di langit, Allah tidak bertempat, dan seterusnya, maka kita nggak akan bisa bersatu. Dan itulah jawabannya. Nggak bisa bersatu kalau berpecah belah seperti itu. Itu yang dinamakan berpecah belah, teman-teman sekalian. Ya, tidak bersatu di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Persatuan yang kedua itu ijtima'ul abdan, persatuan raga. Ya, jadi kita ngumpul gitu, persatuan raga namanya. Ijtima'ul abdan, ijtima'ul abdan. Yaitu bersatunya kaum muslimin di satu negara, bersatunya kaum muslimin di satu negara di bawah pemerintah muslim yang sah, di bawah pemerintah muslim yang sah, di bawah pemerintah muslim yang sah. Bersatunya kaum muslimin di bawah satu negara dan di bawah pemerintah muslim yang sah. Ya. Nah, seperti sekarang kaum muslimin ini negaranya pisah-pisah. Nah, salah satu bentuk persatuan yang harus dia lakukan di negaranya adalah dia dengan kaum muslimin yang lain yang ada di negara itu harus berada di bawah pemerintahan yang sah. Itu dia. Indonesia nih, dia harus berada, kaum musliminnya nggak boleh keluar dari pemerintahan Islam yang sah itu. Pemerintah muslim yang sah dia nggak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia sedang membuat perpecahan. Dan ini yang banyak kebalik udah yang ini mah. Disuruh dengar dan taat, dibilang perpecahan. Disuruh khuruj, keluar dari pemerintahan yang sah, ini persatuan. Nah, ini persis yang dikatakan oleh penulis. Ya, padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil bahwa Islam itu sangat menyongsong tinggi dan besar sekali perhatiannya tentang persatuan, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Tadi dibaca sama Imam Maghrib tuh. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian bihablillah, dengan tali Allah, habl. Habl ini bentuknya mufrad apa jamak? Mufrad apa jamak? Mufrad, berarti satu. Kita hanya boleh pegang satu tali. Berarti kebenarannya cuma satu. Ini yang mesti dipegang kalau kita ingin dikatakan bersatu. Allah yang suruh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Ya. Juga pada ayat surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syar'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah agama wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah di dalamnya. Ya, jangan berpecah di dalamnya. Di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 153, pada surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am 153 mengatakan, Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul." Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa kalau ikutin jalan-jalan yang lain? Fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ayat tentang persatuan itu banyak, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi kita diminta untuk bersatu. Ya, untuk bersatu. Dan memang syiarnya Islam itu bersatu. Syiarnya Islam itu bersatu. Coba lihat.
rukun-rukun Islam itu semuanya tujuannya salah satunya bersatu. Zakat itu kan agar tercipta takaful ijtimai, agar terciptanya kesenjangan bersama gitu loh. Semuanya mampu, semuanya makan. Ini bersatu nih. Orang yang kaya harus ngasih kepada yang di bawahnya. Ini persatuan ini. Puasa apa kata Rasulullah SAW? Sumu li ru'yatihi. Kalian puasa ngikut ru'yanya siapa? Pemerintah. Agar apa? Terjadi persatuan bareng-bareng kaum muslimin. Salat disuruh berjamaah. Salat Id disuruh berjamaah. Agar apa? Tercipta persatuan. Bahkan ibadah yang akan sebentar lagi dilakukan oleh para kaum muslimin, haji, itu persatuan, nilai persatuannya besar. Dikumpulin satu hari semuanya di padang Arafah, semuanya jamaah haji. Gak ada yang bisa, aneh besok deh di Arafah, gak bisa, gak sah. Aneh kemarin udah, gak bisa. Harus di waktu yang bareng-bareng sama semua. Agar apa? Tercipta persatuan. Gak usah jauh-jauh jamaah. Sabda Rasul kita SAW sebelum memulai sholat, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Rapat, luruskan, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian tidak lurus, maka hati kalian juga sulit untuk bersatu. Subhanallah. Saf sholat, saf. Kita disuruh apa? Bersatu. Ya, bersatu. Bahkan ada sahabat datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Ya Rasulullah, kami makan tapi enggak kenyang-kenyang. Siapa yang punya masalah ini? Makan tapi enggak kenyang-kenyang. Ada yang punya masalah ini? Apa semua masalahnya sama? Ya, enggak kenyang-kenyang kalau makan. Gak apa-apa, antum punya salaf, ini sahabat loh yang nanya. Alhamdulillah berarti. Bukan saya duluan, sahabat juga ada yang kayak gitu ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya. Kata Rasulullah SAW, fala'allakum taftariqun. Kayaknya kalian makannya sendiri-sendiri ya. Nah. Ketemu kalau nggak bagi-bagi emang susah kenyang. Mesti bagi-bagi. Fala'allakum taftariqun, kata Rasul. Kayaknya kalian makannya sendiri-sendiri nih, masing-masing makannya nih. Kata para sahabat, qalu na'am, iya ya Rasulullah. Qal, apa kata Rasul? Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaih yubarik lakum fih. Kalau makan bersama-sama, kata Rasul. Sebutkan nama Allah, bismillah, yubarik lakum fih. Allah berikan keberkahan di situ. Allahu Akbar. Makan aja suruh bersatu. Gimana agama? Makan kalau mau berkah bareng. Jangan bakhil-bakhil jadi orang. Makan suruh bareng sama Rasul, subhanallah. Gimana agama jemaah? Agama mesti dibarengin. Akidahnya sama satu dengan yang lainnya. Yadullah ma'al jamaah. Tangannya Allah bersama al-jamaah, bersama orang-orang yang bersatu di atas al-jamaah tadi itu, di atas persatuan yang benar. Nah, penulis bilang, ya, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah, dan di dalam sunnah lebih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah persatuan. Salah satunya Rasul mengatakan, man arada an yufarriqa hadhihi al-ummah wa hiya jami' fadribuhu bisayf kainan man kan. Siapa yang mau memecah belah umat ini, kata Rasul. Apa kata Rasul SAW? Apakah viralkan dia, dukung dia? Enggak. Fadribu bisayf, penggal aja, kata Rasul. Kainan man kan, siapapun dia. Ini ancaman yang cukup besar jamaah rahimani rahimakumullah, bahwa orang yang memecah belah dalam agama Islam itu tidak dapat bagian, hukumannya parah, dibunuh gitu loh.
Tapi yang bunuh ini pemerintah setempat ya. Pemerintah setempat, bukan masyarakat. Bukan, kalau masyarakat ya kacau balau. Ya, semua dibunuh nanti orang-orang. Nih orang nih mau pecah belah nih Ustaz nih. Sikat aja Pak, sikat lagi. Banyak yang mati orang. Ya. Makanya yang boleh memiliki kemampuan ini adalah waliul amr, ya, pemerintah setempat. Mereka yang menentukan, ya. Dan memang pemerintah dibuat untuk itu, biar tidak ada kekacauan. Ya, pemerintah dibuat untuk itu. Makanya jawab barakallahu fikum, persatuan itu harus dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi. Nah, next stepnya adalah setelah akidahnya sama, ya saling menyayangi satu dengan yang lain. Gabung, jangan pecah. Gabung. Orang udah sampai kok di jejak awal gitu. Langkah pertamanya, step awalnya udah tepat, akidahnya sama. Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya sama, mustawin ala arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Sama. Tapi pecah. Ini ada yang salah lagi. Dia harusnya bersatu gitu loh. Harusnya bersatu. Karena barakallahu fikum, karakter Ahlus Sunnah itu persatuan bukan perpecahan. Dan jadilah kita ini orang yang bersatu. Ya akhi barakallahu fikum. Ada dulu dosen ana, salah satu dosen ana tuh bilang, kenapa Ahlus Sunnah ini akidahnya lurus tapi perpecahan nggak pernah lepas dari mereka? Ya, karena memang syaitan ya ingin menghancurkan Islam itu, kalau nggak bisa dari akidah ya dari bab yang lain, dari hasad kepada saudara, busuk hati satu dengan yang lain, perpecahan di sana dan di sini. Nah kita sadar nih bahwa setan ganggu di sini, makanya hati-hati. Jangan menimbulkan perpecahan jamaah rahimakumullah. Asatidzah di sini mungkin lebih tahu tentang masalah ini, bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau bikin kitab sampai 2 kali, sampai 2 jilid. Kitabnya judulnya indah banget, Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Lembutlah wahai Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah. Ya salam. Banyak yang ribut, beda pengajian aja ribut, beda pengajian doang ribut. Ustadznya sama, kaji usul sitah, di sini usul sitah, di situ usul sitah, ustadznya beda, ribut. Antum mau perbedaan di mana sih gitu loh? Sama semua tapi pengen dicari yang nggak cocok di mana ya? Ini gue serang yang nggak cocok ini, ribut. Sampai beliau bikin 2 kali, marratan ukhra rifqan ahli sunnati bi ahli sunnah. Sekali lagi kata beliau, lembutlah ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Kitabnya udah diterjemahin teman-teman. Ini kayaknya perlu untuk dibaca oleh seluruh salafiyin kalau menurut anda, agar lembut hatinya sama ahlus sunnah yang lain, tercipta persatuan yang indah. Dulu waktu para sahabat itu datang ke salah satu lembah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat masing-masing bikin pos. 3 orang di sini, 3 orang di situ, 3 orang di sini, 3 orang di situ, 5 orang di situ. Kemudian Rasul lihat, Rasul mengatakan tafarruqakum hadhihi minasyaitan. Kalian berkelompok-kelompok berpecah begini dari syaitan kata Rasul. Akhirnya mereka bersatu ngumpul. Yang kata rawi hadisnya mengatakan, kalau dilemparkan selendang kepada mereka, maka selendang itu akan mencukupi mereka. Saking rapatnya mereka. Ijtima', persatuan, sampai persatuan raga ya teman-teman sekalian. Makanya yang paling butuh untuk bersatu ya ahli sunnahnya sendiri. Dengan ahli sunnah bersatu, harus bersatu teman-teman sekalian. Jangan ribut ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ana ingat satu pembahasan di kitabnya Syekh Rifqan Ahlu Sunnah bi Ahli Sunnah. Dan ini wallahu alam ya, ana sebutkan ini sengaja karena nggak sedikit sebab perpecahan antara ahlu sunnah yang suka ngaji itu masalahnya ini juga gitu. Imtihan, diuji, orangnya diuji, si ikhwan ini diuji.
dia baru ketemu ngaji bareng misalnya sama asatidzah di sini ngaji apa segala macam. Ngaji dicoba, dites ya kawannya. Menurut antum Ustadz Fulan gimana? Kalau jawabannya sesuai dengan hatinya, Ahlus Sunnah. Tapi kalau jawabannya nggak sesuai dengan hati dia, Ahlul Bid'ah nih ikhwan ini. Imtihan bid'i. Ini imtihan, ini ujian, ini bid'ah hukumnya. Dia nebak orang dari satu orang aja. Gimana menurut antum Ustadz Fulan? Ustadz Fulan itu bagus loh. Oke, bagus. Itu terakhir pembicaraan dia dan ikhwan itu. Langsung habis semua. Fala haula wala quwata illa billah. Rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Banyak banget alasan dia kenapa mengatakan itu. Dia nggak tahu, pandangannya salah dan lain sebagainya. Banyak. Jadi nggak langsung sikat. Ini dia butuhnya diingetin lagi bahwa persatuan itu landasan dari agama kita, teman-teman sekalian. Landasan. Ya. Ini ada akhwat juga nggak? Ada akhwat. Akhwat juga sama PR-nya. Sering banget marah-marahan, baper mulu. Sama teman kajian nih, ya Allah. Galaknya luar biasa. Ngaji sama, ngaji bareng. Akhwatnya biasa pakai baju hitam, terus ada yang datang pakai baju hijau. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lihat lagi. Ya bete orang diliatin begitu. Gedek kalau kata orang Betawi mah. Ngeselin banget tuh. Baru datang diliatin begitu. Kayak gimana mau tercipta persatuan? Gak ada tarahum, gak ada kasih sayang, gimana persatuan? Ini yang akhwat ini banyak banget laporannya bapak-bapak. Masalah seperti ini. Yang ikhwan juga gak kalah memang, cuma yang akhwat ini subhanallah. Ya, gak kalah. Makanya persatuan itu adalah salah satu tujuan kita ya Ahlus Sunnah. Kita harus bersatu, bukan berpecah. Jadi semangatnya tuh untuk bersatu, bukan semangat untuk berpecah. Nih orang beda nggak ya sama gue ya? Kalau beda siap-siap kabur. Iya, nih orang nih mesti kita tarik biar sama kita gitu loh. Jangan beda sama kita. Ya, apa bedanya kita sama setan kalau gayanya seperti itu? Setan pingin orang itu masuk kepada jeratannya dia. Kita juga sama. Bukan bersatu sama kita di atas agama yang benar, kita biarkan dia di agama yang salah. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, rasa ini penting banget untuk kita semua sebagai pengingat. Ya, bahwa kita harus bersatu, agama dan raga kita harus bersatu. Ya. Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Landasan 1 dan 2 yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan ana rasa gak pantas buka pertanyaan ternyata. Banyak ustadz di sini. Ya, jadi kalau ikhwan semua mau nanya langsung sama ustadz-ustadz di sini. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah.
Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.